Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara, setelah 5 hari buron, pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terikat di kamar indekos akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku sakit hati karena korban yang sering minta uang ternyata justru sering pamer uang di media sosial. Pelaku pembunuhan berinisial IR, warga Klaten, dibawa ke kantor polisi Resor Madiun. Pria berumur 28 tahun ini ditangkap di sebuah rumah indekos Pekanbaru, Riau setelah buron hampir 5 hari. IR merupakan tersangka pembunuhan MF, 24 tahun, seorang wanita warga desa Kauman, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Menurut pengakuan pelaku, dia nekat membunuh MF, 24 tahun, karena sakit hati. Oleh IR, korban dianggap menjengkelkan karena sering pamer uang di medsos, padahal MF sering minta uang kepadanya. Alhamdulillah, tadi pagi dini hari untuk terduga pelaku sudah diamankan oleh tim Satreskrim Polres Madiun di Sumatera, tepatnya di Pekanbaru. Sementara kita akan melakukan pendalaman terkait dengan motif pelaku, bagaimana kronologis kejadian, olah TKP, kita akan melakukan rekonstruksi setelah yang bersangkutan ada di Polres Madiun. Pembunuh itu mantan pacar atau mantan suaminya? Nah, kita belum tahu. Kita belum interogasi mendalam. Untuk motifnya sendiri dan dari hasil pemeriksaan sementara mungkin yang bersangkutan di sini baru kita jawab semua. Itu kok bisa sampai dikejar ke sana gimana, Dan? Hasil penyelidikan dari Satreskrim yang diduga pelaku mengarah ke sana, makanya kita melakukan penangkapan. Polisi masih terus mendalami motif sebenarnya pelaku menghabisi korban. Jasad MF ditemukan di sebuah kamar indekos di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Madiun, Rabu 5 Juli 2023. Saat ditemukan, tangan dan kaki korban terikat kabel. Diduga korban tewas beberapa hari sebelumnya, sebab saat pertama kali ditemukan kondisi korban mulai membusuk. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, polisi mengungkap motif pembunuhan di Nganjuk yang dilakukan pemuda kepada teman karibnya saat pesta miras. Pelaku membunuh korban karena sakit hati ditagih utang sebesar Rp100.000. Setelah serangkaian pemeriksaan, Satreskrim Polres Nganjuk menetapkan SB sebagai tersangka pembunuhan DBR, teman karibnya. Pria 30 tahun itu mengaku sakit hati karena ditagih utang Rp100.000. Meski ia mengaku mentransfer uang yang dipinjamnya pada korban. Hal itulah yang memicu cekcok antara keduanya saat bersama-sama minum miras di acara hajatan. Usai hajatan, pelaku mengambil parang dan menyerang korban yang tak sempat melawan hingga akhirnya tewas. SB mengaku sangat menyesal dan meminta maaf pada keluarga korban. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan saya. Saya mohon maaf. Setelah aksi nekatnya, Subur menyerahkan diri ke Polsek Loceret. Namun penanganan kasus ini langsung ditangani oleh Satreskrim Polres Nganjuk. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan karena memang sudah meninggal dunia di lokasi, sehingga pada saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara kita melakukan tindakan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan semalam korban sudah langsung dimakamkan. Kemudian untuk pelaku juga setelah diamankan di Polsek, kemudian langsung kita bawa ke Polres, kita lakukan pemeriksaan. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan, baik saksi-saksi, mengamankan barang bukti, ya, baik senjata yang digunakan, pakaian, bodi yang digunakan oleh pelaku, yang tadi menyimpan senjata parang yang di lengannya. Kalau ini handphone dan sandal dari korban. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup atau mati. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, pelaku curanmor di Surabaya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku nekat menembakkan airsoft gun hingga seorang anggota polisi terluka. Pelaku sudah 5 kali mencuri motor di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Muhammad Ali hanya bisa tertunduk lemas di kursi roda akibat kedua kakinya ditembus timah panas unit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya.
Polisi terpaksa menembak pelaku curanmor ini karena melawan saat akan ditangkap. Ali nekat menembaki polisi dengan airsoft gun. Akibatnya seorang anggota polisi mengalami luka di bagian tangan, perut, dan pelipis. Ali dan komplotannya sudah 5 kali mencuri motor di kawasan Gunung Anyar. Dalam aksinya pelaku membawa airsoft gun dan golok untuk menakuti korbannya. Motor hasil curian dijual ke penadah di Madura dengan harga Rp3 juta per unit. Atau aja Pak, mencari Pak. cari. Biasanya Yang paling banyak di wilayah mana, Mas? di daerah dekat-dekat Suramadu sana Pak. Oke. Mas, ini senjata airsoft gun itu milik siapa dan kenapa kau bawa airsoft gun ini? Punya teman saya Pak. Hah? Punya teman saya yang Pak. Kenapa kamu bawa senjatanya Pak? Suruh bawa ke saya Pak, ya dibawa misalnya. Tujuannya buat apa? Ya, buat jaga-jaga aja Pak. Pelaku diketahui membawa senjata berupa airsoft gun dan melakukan tembakan membabi buta saat akan dilakukan penggeledahan oleh anggota, maka anggota melakukan tindakan tegas terukur dengan ditembak kedua kakinya. Untuk pelaku dengan tembakan membabi buta tersebut sempat melukai anggota Polsek Gunung Anyar, yaitu mengenai 3 di bagian badannya, 1 pelipis, 1 perut, dan 1 pinggang. Barang unit yang disita, 1 unit motor hasil curian, golok, airsoft gun, dan kunci T. Kini polisi masih memburu rekan pelaku berinisial MF yang kabur. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, pencuri kotak amal beraksi di musola di Mojokerto. Pelaku menguras habis uang jutaan rupiah yang ada di dalam 2 kotak amal. Ulah pelaku terekam jelas kamera CCTV musola. Kota amal musola Baitul Muslimin, Desa Ngingas Rembyong, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto menjadi sasaran pencuri. Dalam rekaman CCTV tampak pelaku masuk ke dalam musola melalui pintu depan. Usai mengambil kunci di atas meteran listrik. Melihat kondisi musola sepi, pelaku langsung menghampiri 2 kotak amal dan menguras habis isinya. Diperkirakan uang dicuri berjumlah hampir 2 juta rupiah. Aksi pencurian uang kotak amal terjadi pada 6 Juli 2023 dan baru diketahui keesokan harinya. Takbir musola mendapat 2 kotak amal dalam kondisi rusak dan kosong. Pencurian uang kotak amal sudah terjadi 3 kali. Namun baru kali ini aksi pelaku terekam CCTV yang sudah dipasang di sejumlah sudut musola. Terus jalan masuk kamar wudhu, pura-pura wudhu, terus kok nggak tahu ya kok langsung ambil kunci, kok tahu kuncinya di atas meteran, langsung ngunci dibuka, langsung masuk dalam ambil kotak. Dua-duanya. 2 kotak itu diambil semua, Pak? Dua-duanya. Malah yang kotak 1 ini dicukit belakang. Terus engselnya, yang kotak merah diambil kacanya belakang. Dibuang. Kacanya dibuang, Pak? Dibuang. Itu berapa orang sih, Pak? 1 orang? Kamu kayak masukin 1. Itu yang diambil apa tadi itu, Pak? Uang. Berapa ya uangnya, Pak? Perkiraan ya 1.500 lah. 1,5 juta ya. Meski wajah pelaku terekam jelas, namun jemaah musola tidak ada yang mengenal pelaku. Kasus pencurian kotak amal ini akan dilaporkan ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, penyebab aliran air sungai di Kabupaten Pamekasan yang berubah warna merah diduga akibat limbah bahan pewarna tekstil. Namun untuk memastikan jenisnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan masih menunggu hasil uji laboratorium. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan, Supriyanto, menjelaskan jika penyebab merahnya warna air sungai itu diduga dari bahan pewarna tekstil, di mana Desa Klampar merupakan salah satu desa sentral penghasil batik khas Pamekasan. Namun pihaknya masih menunggu hasil uji lab untuk mengetahui pasti penyebabnya sekaligus kandungan air yang tercemar. Di daerah Dam Klampar itu kira lebih ke hulu
sekitar 300 meter itu ada air yang berwarna merah di sungainya. Nah, kemudian kami mengambil sampel dari air sungai itu untuk diuji lab seberapa nanti kandungan di dalamnya, apakah berbahaya atau tidak. Nah, kemudian dari Polres juga turun untuk meneliti itu juga. Sampai saat ini kami masih menunggu hasil labnya dari Sumeneb, karena kebetulan di Pamekasan kami belum punya lab yang terakreditasi. Jadi di Madura ini baru Sumeneb. Nah, nanti mungkin secepatnya hasilnya bisa diketahui. Sementara Endang, aktivis pemerhati lingkungan Pamekasan, meminta masyarakat untuk tidak membuang limbah pengolahan batik, terutama zat perwarna tekstil ke sungai, karena dapat merusak biota sungai, serta merugikan masyarakat yang menggunakan air untuk keperluan pertanian dan peternakan. Efek ya, pengaruh dari terjadinya perubahan warna air ini tidak bisa kita buat enteng gitu ya. Banyak masyarakat sepanjang sungai ini yang memanfaatkan aliran sungai dari Dam Kelampar ini untuk memanfaatkan aktivitas sehari-hari. Tentunya sangat berbahaya untuk apabila mereka dengan sembarangan atau mengkonsumsi ataupun dimanfaatkan dengan untuk aktivitas seperti biasanya, seperti melakukan menyiram air, menyiram tanaman, kemudian memberikan minum hewan-hewan ternaknya dan sebagainya. Aktivis pemerhati lingkungan meminta polisi dan dinas terkait lainnya untuk menindak tegas pelaku yang membuang limbah di sungai. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Komunitas anak-anak di Tuban mengisi liburan dengan berlatih panjat tebing di alam bebas. Simak selengkapnya usai jeda.